Kaum Wahabi berpegang teguh dengan beberapa masalah yang sebenarnya tidak mewakili mayoritas umat. Lagi pula semua masalah tersebut bersifat furu'iyah. Datuk-datuk nyai-nyai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang mereguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten, menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Asabiku semua, melanjuti kajian video kita, perlu kalian ketahui, kaum Wahabi berpegang teguh dengan beberapa masalah yang sebenarnya tidak mewakili mayoritas umat. Lagi pula semua masalah tersebut bersifat furu'iyah atau cabang. Ironisnya, mereka justru menjadikannya sebagai barometer untuk pengelompokan kaum muslimin. Kemudian mereka meneriakkan kepada seluruh masyarakat bahwa masalah itu sudah punya rumusan hukum yang qat'i, pasti, dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Asabiku semua, tidak kalah anehnya, mereka juga mengklaim bahwa kebenaran hanya ada di tangan mereka. Orang yang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan mereka akan diklaim sebagai pemberontak, fasik dan menyimpang. Paling tidak, orang itu akan dianggap sebagai hamba yang tidak taat dan meremehkan agama. Bahkan diklaim sebagai ingkarus sunnah. Mereka menyibukkan kaum muslimin dengan berbagai permasalahan tersebut. Sekalipun mayoritas dalil yang melegitimasi pendapat mereka hanyalah dalil lemah, bahkan cacat. Oleh karena itu, ashabiku semua, pada video selanjutnya nanti, insya Allah, saya juga akan memaparkan beberapa dalil yang digunakan para ulama untuk menjawab sejumlah masalah yang dimana mereka permasalahkan. Perlu kami tekankan bahwa kita tidak boleh menjadikan beberapa masalah ini sebagai barometer atau standaritas untuk mengotak-ngotak kaum muslimin menjadi beberapa kelompok. Namun yang pantas kita jadikan tolak ukur adalah tingkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pokok-pokok agama yang sudah disepakati oleh para ulama. Asabiku semua, kami memilih 17 masalah dari banyak masalah tersebut. Yaitu yang pertama, mereka mensifati Allah Ta'ala dengan ruang atau tempat. Kemudian yang kedua, mereka menghina pengikut mazhab Asy'ariyah. Kemudian mereka mengingkari praktek taklid dalam mazhab fikih yang 4. Kemudian yang keempat, mereka lancang mengobrol fatwa tanpa didasari keahlian dan ketentuan. Yang kelima, mereka memperluas pemahaman bid'ah sehingga menyebabkan sebagian besar kaum muslimin dianggap sebagai ahli bid'ah. Kemudian yang keenam, mereka mengharamkan tawasul kepada Rasulullah SAW dan menganggapnya sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mereka mengharamkan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat makam dan memerintahkan secara terang-terangan untuk membongkarnya. Kemudian yang kedelapan, mereka menganggap tabaruk, mengambil berkah dengan asar peninggalan Nabi Muhammad SAW dan orang yang soleh lainnya sebagai termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, mereka mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menganggapnya sebagai perbuatan bid'ah.
Kemudian yang ke-10, mereka mengharamkan safar atau perjalanan untuk menziarahi makam Rasulullah SAW dan juga makam-makam Nabi maupun orang-orang soleh lainnya. Kemudian yang ke-11, mereka menuduh orang yang mengharapkan sesuatu dengan berkata, demi Nabi Muhammad SAW sebagai tindakan syirik kecil. Kemudian yang ke-12, mereka mengklaim kedua orang tua Rasulullah SAW sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak. Kemudian yang ke-13, orang meninggal, dikata oleh mereka, tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap orang yang menziarahi makamnya. Kemudian yang ke-14, mereka mengingkari berbagai macam zikir dan wirid. Kemudian yang ke-15, mereka menganggap biji tasbih sebagai bid'ah. Kemudian yang ke-16, mereka berpedoman pada penampilan lahir dan menjadikan bentuk pakaian tertentu sebagai bagian dari ibadah. Kemudian yang terakhir, yang ke-17, mereka berdakwah tanpa bekal yang cukup dan mencampur adukkan antara nasihat, yaitu tabligh, dengan ilmu. Jadi ya sahabatku semua, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ke-17 masalah ini insyaallah akan kami jelaskan secara terperinci ya dalam beberapa pembahasan kita selanjutnya nanti. Mungkin sampai di situ dulu video yang dapat saya sampaikan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا لنا وقرابة لنا في ديننا